Perintah Kapolda Lampung Irjen Hendro Sugianto meminta para Kapolres dan Kapolsek menangkap para pelaku kejahatan jalanan, terutama C3 Curat, Curas dan Curanmor, demi menciptakan suasana aman, diduga tidak ditegakkan oleh jajaran Polsek Bandar Sribawono Polres Lampung Timur. Hal ini terkuak saat awak media mendapat informasi adanya seorang dari 3 pelaku curat yang dibebaskan oleh Polsek Bandar Sribawono. Walaupun pelaku tertangkap warga saat sedang menodong dan menganiaya korbannya di Desa Srimenanti Kecamatan Bandar Sribawono Kabupaten Lampung Timur. Saat dikonfirmasi korban bernama Vito warga Desa Brajacaka, W. Jepara, Rabu tanggal 2 Juni tahun 2021, menuturkan beberapa waktu yang lalu menjadi korban penodongan oleh 3 orang yang hendak merampas HP dan uangnya. Saat dirinya bersama 2 temannya sedang bertandang ke rumah temannya di Desa Srimenanti Kecamatan Bandar Sribawono Kabupaten Lampung Timur. Bahkan korban sempat dipukul dan diancam menggunakan badik, karena takut Vito pun menyerahkan HP, uang dan ATM-nya. Beruntung korban sempat minta tolong ke warga dan 1 orang pelaku berikut sepeda motornya bisa diamankan warga dan diserahkan ke Mapolsek Bandar Sribawono. Namun anehnya menurut Vito dan kedua saksi yang sudah di-BAP oleh Kanit Reskrim Polsek Bandar Sribawono, setelah pelaku diserahkan ke Mapolsek Bandar Sribawono, pelaku justru dibebaskan, kata Pak Kanit ditangguhkan penahanannya karena ada jaminan dari Kepala Desa Wana Pak Haji Muhsinin, ujarnya. Pihak Polsek Bandar Sribawono melalui Kanit Reskrim Aryadi saat ditemui di Mapolsek Bandar Sribawono meminta kasus ini jangan diberitakan dan menolak direkam keterangannya. Menurutnya pelaku yang ditangkap dan kemudian dilepaskan bukan pelaku utama. Setelah diperiksa dan digelar perkara pelaku cuma terkenal pasal 55, ujarnya sambil menjelaskan kronologis kejadian di TKP. Dan mengapa dilepas menurutnya itu kebijakan yang diambilnya bersama Kapolsek Bandar Sribawono Ibtu Suarman, tapi bukan berarti ditangguhkan, ini karena ada jaminan dari Kepala Desa Wana, dan kapanpun ditelepon pelaku ini siap datang, tambahnya. Sunarso Ketua DPD LSM Lantai Lampung Timur, didampingi Sekretaris DPD LSM Lantai Kabupaten Lampung Timur, saat diminta tanggapan terkait kasus ini sangat menyayangkan tindakan oknum Polsek Bandar Sribawono yang telah melepaskan pelaku tersebut, apapun alasannya itu tidak dapat dibenarkan secara hukum, karena tidak sesuai SOP-nya, apalagi saat ini masyarakat sedang geram dengan maraknya C3, sampai kemarahan itu dilampiaskan dengan membakar Mapolsek Candipuro, sampai Kapolda menginstruksikan kejar dan tangkap pelaku C3. Bahkan diperintahkan tembak jika melawan, ujarnya. Lah ini sudah ditangkap warga, malah dilepaskan, apakah geram warga nantinya, terus apa perintah Bapak Kapolda tidak didengar mereka, tambah Narso. Yang 1 orang yang diberitakan, kita carikan solusi yang terbaik seperti apa. Kalau mungkin dari sepihak, mungkin mengatakan, mungkin udah miring-miring kan. Gimana yang didapat beritanya? Seperti apa? Iya, memakai ceritanya seperti apa? Cerita yang didapat seperti apa? Biar saya jelaskan. Cerita yang didapat, tersangka dilepas, dan juga ada yang menangguhkan. Yang menangguhkan ini siapa? Kok bisa sih kemiri-miri kamu bisa ditangguhkan? Kita bicara secara hukum jelasnya seperti apa? Mau instruksi Kapolri seperti apa? Mau instruksi dari Kapolda seperti apa? Jadi gini, kita rekam semua. Ini boleh diambil SIM nggak nih? Gimana? Boleh di SIM nggak? Di SIM nggak usah, jangan. Saya kalau masalah itu saya koordinasi dengan Kapolsek dulu. Ya. Ini sekilas kan, tetap nanti saya ungkap. Karena saya mengambil kebijakan seperti itu juga ada dasarnya. Jadi datanglah 3 orang dengan mengendarai 1 unit motor dalam kondisi mabuk. Jadi posisi yang katanya kita lepaskan itu namanya bendor. Kalau
dia yang bawa motor motor langsung dipalangkan di antara gang kosan, palang lah. Dia orang dua ini, orang bertiga ini berlari semua ke arah kosan itu. Salah satu dari mereka, kalau saya sebutkan namanya lah ya, salah satu dari mereka membawa pisau, dengan membawa pisau menodongin ke orang-orang yang ada di situ, seolah-olah siapa yang ngajak berantem saya segala macam lah, dalam kondisi mabok. Masuklah dalam satu kamar, mintainlah uang, ada yang ngasih 20, 10, anak-anak bujang itu posisi mereka mabuk semua di situ. Termasuk orang yang datang dan mereka yang ada di situ pun mabuk semua, termasuk korban gitu mabuk. Ya. Keluar dari ruangan itu nemuin lagi tuh, ilmu pisau ini, kamu yang ngajak saya berantem, ya kan pastinya. Sambil dia nodongin pisau gitu, dipisah lah sama si bendol tadi. Tariklah menjauh. Pada saat menarik menjauh ini, salah satu kawannya lagi, jangan tiga nih. Salah satu kawannya datanglah menemukan korban ini. Situlah terjadi perbuatan itu. Yang ambil HP dan duit 250, beberapa berikut ATM. Situlah kejadiannya. Oke, saya lah ya. Jadi bubarlah, singkat cerita, diamankanlah satu orang. Tuh, yang sama bendol itu, warga tuh, bawalah ke sini. Saya interogasi, saya periksa. Si posisi bendol ini, setelah saya gelarkan perkaranya, hasil dari gelar perkara, ini hanya 55. Ini cuma 55, bukan pelaku utama. Kan, pelaku utamanya adalah yang satu yang dua ini. Ini pun yang satu yang bawa pisau ini belum bukti pelaku utama. Yang pelaku utama yang ngambil di dalam tas. Kan? Saya gelarkan perkaranya, bisa naik perkara di sini. Bisa, cuman saya dengan Pak Kapolsek mengambil kebijakan karena posisi ini si bendol ini ada yang ngejak, kan? Bukan dalam artian penangguhan belum kami tahan karena 1x24 jam saya gelarkan, takut waktunya habis, ya kan? Bisa masuk ataupun enggak ini bendol ini tadi saya gelarkan, ternyata bisa masuk. Saya mengejar waktu itu, makanya saya jaminkanlah tidak lakukan penahanan. Ini lurah Wana yang diambil masing-masing, panggilan masing-masing. Setiap saat pun sekarang ini bendol ini setiap pun datang. Bukti lapor ada di sini. Iya, bukan kita lepaskan dalam artian bukti lapor mana? kamu ngomong udah ada miring-miring, nggak ada sama sekali. Mana? Itu pun sudah saya jelaskan dengan pihak korban. Oh, laporan kamu Sudah saya jelaskan. ya. Kenapa ini begini? Kalau ini Karena inilah untuk memancing yang dua pelaku ini. Kalau ini kita amankan, kita proses dua pelaku dijauh. Sedangkan mereka pelaku utamanya. Nah itu ceritanya seperti itu bang. Mungkin informasi dari si bendol tadi masih informasi nggak keberadaan bendol? Ya alasannya si di bendol katanya saya masih ada komunikasi dengan dia. HP dia sudah diblok dengan orang dua itu katanya alasannya. Kira-kira ini jalan yang terbaiknya seperti apa? Jangan sampai berita meluas yang nggak keruan, ya kan? Yang nggak ada di bukti, nggak bisa dibukti. Jangan ada suara miring polisi polsek perkaranya 365 dilepaskan selama ini. Ceritanya seperti ini yang sebenarnya. Ini yang sebenarnya ceritanya. Kan gitu. Pak, selamat malam Pak. Ya, selamat malam. Izin bertanya, ini dengan Bapak siapa? Saya Sunarso. Bapak selaku apa di lantai Pak? Saya selaku Ketua DPD Lantai Lampung Timur. Perihal di sini nih yang saya pengen bertanya, apa tanggapan Bapak tentang permasalahan laporan yang dilepaskan kembali? Kalau menurut saya, apapun alasannya itu tidak dibenarkan. Karena menurut Bapak Kapolda sendiri menginstruksikan apabila ada tindakan kriminal segala macam itu bahkan bisa perintah tembak di tempat apabila si pelaku itu melawan. Dan sekarang lagi marak-maraknya kasus C3 di Candipuro itu melibatkan pembakaran polsek. Saja, artinya apapun alasannya itu tidak dibenarkan karena tidak sesuai dengan SOP-nya. Nah, jadi tindakan itu sesuai dengan instruksi Kapolda, di situ sudah jelas.
Jadi tindakan C3 itu harus ditindak tegas. Apabila ada perlawanan dengan pelaku itu harus ditembak di tempat. Nah, ini yang terjadi. Pelaku yang sudah ditangkap itu justru dilepaskan dengan alasan yang seperti dipaparkan tadi oleh ketua. Ini posisi warga ini sekarang posisinya lagi-lagi geram karena itu tadi si pelaku sudah ditangkap dan dilepaskan lagi. Artinya tidak mengindahkan dari perintah dari Bapak Kapolda. Kalau untuk korban sendiri, dia beralamat di mana itu, Pak? Korban beralamatkan di Braja Saka. Dari Lampung Timur, tim PPWI mengabarkan.